Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya semakin semangat untuk belajar. Semalam kan sudah libur, sekarang kita belajar ya sayang ya. Nah, kita akan belajar pembelajaran yang ke-6, ke-1, dan ke-2 ya sayang ya. Pembelajaran yang ke-6 subtema 1, yang ke pelajaran 1 dan 2 itu subtema 2. Nah, sebelumnya kita berdoa dulu ya sayang ya. Terima kasih Bapa yang di surga buat kasih penyertaan Tuhan. Tuhan masih memberikan kami kesehatan hingga pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami mau belajar, kiranya Tuhan yang mengajari kami, Tuhan yang membimbing kami supaya kami memahami pembelajaran yang diberikan oleh teacher kami. Terima kasih Bapa, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak teacher Dewi akan memberikan apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita ya. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita adalah yaitu supaya kita memahami arti ungkapan yang sebenarnya. Yang kedua, di sini kita akan memahami bagaimana cara memperagakan percakapan dengan memakai bahasa ungkapan. Dan yang ketiga, kita akan menentukan bilangan yang mana lebih banyak dan mana yang lebih sedikit dengan menggunakan gambar. Paham ya anak-anak teacher? Nah, sekarang perhatikan video pembelajaran dari teacher. Oke? Nah, anak-anak teacher, kita mulai pembelajaran 6 ya. Sikap saling menghargai diperlukan untuk menjaga kerukunan di rumah. Ayah menghargai pendapat ibu, begitu pula sebaliknya. Kakak menghargai pendapat adik, begitu pula sebaliknya. Orang tua menghargai pendapat anak, begitu pula sebaliknya. Ya, anak-anak teacher ya. Nah, di sini ada cerita tentang percakapan antara Ayah, Udin, Mutiara, Ibu. Dan di percakapan ini mereka membahas tentang mereka akan kemana berwisata ya anak-anak teacher. Nah, begitu juga dengan kita ya. Kalau misalnya kita berbeda pendapat, kita harus menghargai pendapat orang lain. Paham ya sayang ya. Nah, yang mana percakapannya mereka nih kita baca. Hari Minggu nanti kita akan berwisata. Kalian ingin pergi kemana? Kata ayah. Lalu Udin berkata, aku ingin pergi ke kebun binatang. Nah, bagaimana kalau kita ke pegunungan saja? Kata Mutiara. Wah, ada dua pendapat nih. Mana yang akan kita pilih? Kata ibu. Lalu Udin berkata, liburan kali ini saya ingin ke kebun binatang. Nah, mari kita ambil jalan tengah, kata ayah. Ada yang mau mengajukan usul? Begini saja. Saya punya usul, liburan kali ini kita pergi ke kebun binatang, liburan selanjutnya kita pergi ke pegunungan. Nah, Udin berkata lagi, kakak baik sekali, maaf ya kak, aku sudah bicara terlalu keras tadi. Baik, aku setuju, kata Udin. Nah, ibu menjawab, itulah manfaatnya kalau persoalan diselesaikan dengan kepala dingin. Kalian memang anak-anak yang hebat, kata ayah. Nah, jadi anak-anak teacher, dalam percakapan ini ada dua pendapat yang berbeda. Nah, tetapi mereka saling menghargai. Nah, anak-anak teacher, ini harus kamu terapkan di dalam kehidupan kamu ataupun bersama teman kamu. Nah, di sini ada pertanyaan, apa yang sedang dibicarakan dalam percakapan itu? Nah, yang dibicarakan adalah memilih tempat wisata. Dan yang kedua, kapan rencana wisata dilaksanakan? Yaitu waktu liburan. Nah, yang ketiga, siapa yang mengusulkan tujuan wisata? Yang mengusulkan adalah
Udin dan Mutiara. Yang keempat, kemana Udin ingin berwisata? Nah, Udin ingin berwisata ke kebun binatang. Nah, yang kelima, kemana Mutiara ingin berwisata? Mutiara ingin ke pegunungan. Dan yang keenam, mengapa keputusan tujuan wisata dapat diambil dengan baik? Nah, karena Mutiara tidak memaksakan kehendaknya. Jadi Mutiara tetap mengikuti keinginan oleh Udin. Jadi Mutiara tidak memaksakan kehendaknya sayang ya. Nah, yang ketujuh, menurut pendapatmu kejadian di dalam keluarga itu menerapkan sila keberapa Pancasila? Nah, menurut pendapat kamu apa? Yaitu tentang diskusi atau musyawarah. Jadi yang diterapkan yaitu sila keempat, yaitu diskusi dan musyawarah. Mereka bermusyawarah dalam memilih tempat wisata. Dan yang kedelapan, apakah ayah memberi kesempatan anak-anaknya untuk menentukan tujuan wisata secara adil? Iya, ayahnya memberi kesempatan ya. Nah, dan yang terakhir, pertanyaan yang terakhir, menurut pendapatmu peristiwa itu merupakan sila keberapa Pancasila? Nah, peristiwa itu merupakan sila, kalau dari sikap adil ayah itu merupakan sila kelima. Nah, kalau dari musyawarahnya sila keempat. Yang tengah artinya solusi. Kepala dingin artinya tidak mudah marah. Nah, ini adalah ungkapan serta artinya yang ada pada percakapan antara Mutiara dan Udin. Nah, selanjutnya lengkapi cerita berikut dengan kata-kata yang tersedia. Jalan tengah, mobil bernomor, bangun, macet, bekal, tiket. Nah, kita harus melengkapi cerita dengan kata-kata yang tersedia di dalam kotak ini ya. Nah, perhatikan ya anak-anak teacher. Berwisata ke kebun binatang. Perhatikan, tujuan berwisata telah ditentukan dengan cara bermusyawarah. Setelah terjadi perbedaan, akhirnya keputusan dapat diambil. Titik-titik. Nah, ini yang harus kita isi ya sayangnya, sesuai dengan kata-kata yang di atas. Akhirnya tiba waktunya untuk berwisata. Nah, selanjutnya pagi-pagi Udin sudah titik-titik. Ibu, kakak, dan Udin sedang mempersiapkan, ayah sedang menyiapkan mobil. Setelah siap mereka berangkat naik mobil. Nah, anak-anak teacher, jadi ini cerita ini harus kita lengkapi dengan kata yang di atas. Misalnya, setelah terjadi perbedaan, akhirnya keputusan dapat diambil jalan tengah. Nah, akhirnya tiba waktunya untuk berwisata. Pagi-pagi Udin sudah bangun. Ibu, kakak, dan Udin sedang mempersiapkan titik-titik. Mempersiapkan apa? Iya, bekal. Nah, ayah sedang menyiapkan mobil. Setelah siap, mereka berangkat naik mobil. Jalan tidak titik-titik. Nah, ayo jalan tidak. Siapa yang tahu? Anak-anak teacher. Jalan tidak, iya macet. Sehingga mereka cepat sampai. Ayah memarkir mobil. Ibu, Udin, dan kakaknya antri membeli. Ayo membeli titik-titik. Masuk. Membeli apa sayang? Iya, membeli tiket masuk. Nah inilah jawabannya sayang ya. Nanti boleh kamu ulangi lagi di rumah. Nah, selanjutnya di halaman 45 ini cara membaca bilangan. Nah, anak teacher mungkin sudah pada tahu bagaimana caranya ya. Nah, di halaman 46 ini adalah tugas ya sayangnya. Selanjutnya di sini ada gambar yang mana menunjukkan sikap rukun. Ini sudah teacher tandai. Mungkin anak-anak teacher juga sudah pada tahu ya. Nih, ini adalah gambar-gambar sikap yang rukun dan tidak
tidak rukun. Ayo, Nah, kita anak-anak baca teacher, percakapan di selanjutnya bawah di ini sini ada dengan percakapan di pembelajaran 1. Bacalah percakapan di bawah ini dengan nyaring. di lapangan. Nah, di sini kita akan baca. Ayo, Din. Doh, Kita ayo ajak kita teman bermain yang kelereng lain. di lapangan. Lalu Edo Boleh menjawab, saja, ayo Din, Doh. kita ajak teman yang Semakin lain. banyak Boleh teman saja, Doh. akan Semakin lebih banyak teman akan lebih menyenangkan. menyenangkan. Tapi Din, Tapi, aku Din, tidak bisa membawa aku tidak sepedaku bisa ke membawa lapangan. Ban sepedaku ke sepedaku bocor. lapangan. Tidak apa-apa, Ban Doh. sepedaku Aku yang bocor. bonceng naik sepeda. Tidak Udin dan Edo apa-apa, mengajak Doh. semua temannya Ayo. bermain. Nah, di sini Udin dan Edo selalu menjaga kerukunan. Nah, di sini kata ajakan yang mana? Ini kata ajakannya. Do, ayo kita bermain kelereng di lapangan. Nah, yang kedua juga, ayo Din, kita ajak teman yang lain. Ini adalah kata ajakan. Tidak apa-apa, Do. Ayo aku bonceng naik sepeda. Ya, itu adalah kalimat ajakan. Nah, selanjutnya urutkan gambar di bawah ini menjadi sebuah cerita. Nah, ini urutan yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Nah, nanti untuk lebih jelasnya bisa kita bahas di Zoom ya sayang ya. Nah, perhatikan menirukan gerak bermain, gerakan tangan, gerakan kaki. Nah, ini ada gerakan kepala. Ini boleh kamu praktekkan di rumah. Selanjutnya di halaman 55, Udin dan Edo membawa kelereng. Kelereng Udin ada 115, kelereng Edo ada 124. Perhatikan banyak kelereng itu bila digambarkan dengan kubus satuan. Perhatikan. Nah, perhatikan yang pertama yaitu kubus ratusan. Bagaimana kubus ratusannya? Kamu boleh perhatikan. Yaitu kelereng Udin ada 1 kubus ratusan dan Edo 1 kubus ratusan. Berarti sama ya, sama banyaknya. Dan puluhannya, perhatikan. Udin memiliki 1 kubus puluhan, sementara Edo memiliki 2 kubus puluhan. Berarti kubus yang lebih banyak adalah Edo. Jadi kelereng Udin kurang dari kelereng Edo. Paham ya sayang ya? Jadi kamu perhatikan gambarnya. Edo, kamu sudah tahu belum nanti akan ada lomba sepeda hias loh. Lomba dalam rangka apa Udin? Ayo kita ikut lomba itu, sepertinya menyenangkan. Nah, lalu Udin menjawab, dalam rangka perayaan hari kemerdekaan di kampung kita. Ban sepedamu sudah dipompa. Ayo aku bantu memompanya. Setelah itu kita hias sepeda bersama-sama. Lalu apa jawab Edo? Wah, terima kasih Din. Mari kita mempersiapkan keperluan untuk menghias sepeda kita. Nah, di sini adalah percakapan antara Edo dan Udin. Anak-anak teacher, kamu menemukan kalimat ajakan atau tidak? Nah, di sini kita menemukan kalimat ajakan. Yang mana kalimat ajakan? Coba kamu perhatikan. Apakah Edo kamu sudah tahu belum? Nanti akan ada lomba sepeda hias. Ini kalimat ajakan atau bukan? Bukan ya. Karena tidak ada kata ayo. Nah, di sini lomba dalam rangka apa Udin? Ayo kita ikut lomba. Nah, ini benar nih. Ada kata ayo, berarti kalimat ajakan. Nah, anak-anak teacher sudah bisa nggak menentukan mana kalimat ajakan? Pasti sudah bisa ya, karena sudah sering berulang-ulang. Ini juga, ayo aku bantu memompanya. Nah, ini ada kalimat ajakan. Nah, yang mana lagi anak-anak teacher kalimat ajakan? Ini juga ya, mari kita mempersiapkan keperluan untuk menghias sepeda kita. Ini adalah kalimat ajakan. Nah, anak-anak teacher, di sini sudah kamu tentukan yang mana kalimat ajakan. Nah, sini sudah kita tentukan sayang. Selanjutnya di halaman 60 kamu boleh lakukan di rumah lagi ya. Kamu baca-baca. Nah, halaman 61, perhatikan gerak berlari di bawah ini. Ada lari pendek, lari panjang, lari melewati bilah bambu. Ini boleh dipraktekkan di rumah. Misalnya lari pendek. Nih, kamu praktekkan di rumah ya sayangnya. Lari panjang. Kira-kira seperti ini, lari melewati bilah bambu nih. Nah, selanjutnya di anak-anak teacher, kamu harus semangat olahraga. Dengan berolahraga kita akan menjadi sehat. Nah,
Selanjutnya perhatikan. Nah, selanjutnya kita akan mengurutkan gambar menjadi sebuah cerita. Ini ya, yang pertama urutannya gambarnya yang ini. Nih, perhatikan. Yang kedua, lalu mereka ngapain? Menghias sepeda. Nah, setelah menghias sepeda dan gambar yang ketiga yaitu Udin permisi sama Edo ingin pulang karena dia harus beribadah. Dan yang keempat, nah, ini dia gambarnya. Baik Din, kita lanjutkan menghias sepeda esok hari. Gitu ya, kata Edo. Nah, tuliskan nanti atau boleh kamu bacakan di rumah ya kepada orang tua kamu. Nggak usah tugas ya. Nah, selanjutnya Udin berteman baik dengan Edo. Ketika Edo mendapat kesulitan, Udin mau membantu. Meskipun sedang asik bermain, Udin tidak melupakan kewajiban beribadah. Sikap Udin dan Edo sesuai dengan pengalaman Pancasila, terutama sila yang pertama dan kedua. Oke ya sayang ya. Nah, anak-anak teacher, selanjutnya perhatikan di halaman 65. Tuliskan kalimat-kalimat sila-sila itu pada tempat di bawah ini. Ini juga sudah dipelajari ya di kelas 1 kalimat sila-silanya. Nah, ini teacher rasa kalian sudah mengerti. Nih, sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Mungkin ini sudah berulang-ulang kali ya. Jadi, artinya ketuhanan yang Maha Esa meskipun sedang asik bermain, Udin tidak melupakan kewajiban beribadah. Nah, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, jadi kemanusiaan yang adil beradab artinya ketika Edo mendapatkan kesulitan, Udin mau membantu Edo. Disitulah tadi arti percakapan mereka. Nah, pasangkan gambar di bawah ini dengan lambang sila yang sesuai. Jika sikap sesuai pengalaman Pancasila. Misalnya di sini kita harus pasangkan yang mana sila-silanya. Misalnya ya, maaf ya, besok pagi saya tidak bisa datang, saya mau pergi ke gereja. Nah, ini sila keberapa? Iya, sila pertama, beribadah, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Simbolnya apa? Bintang. Yang kedua, aku pulang dulu ya, aku mau mengaji. Nah, ini juga ketuhanan yang Maha Esa ya. Simbolnya apa? Bintang ya. Nah, selanjutnya di sini ada gambar apa ya? Yang selanjutnya ada gambar temannya jatuh dari sepeda. Nah, jatuh dari sepeda kita harus tolong. Nah, sesuai dengan pengamalan sila Pancasila keberapa ini ya? Yaitu yang kedua, yaitu bunyinya apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kita harus saling menolong ya sayangnya. Dan yang ini mereka bermain, gambarnya mereka sedang bermain bersama, hidup rukun. Ya, tidak ada berantem-berantemnya. Mereka saling mengasihi, saling menyayangi. Ini pengalaman sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, anak-anak teacher, demikian pembelajaran kita. Tugasnya halaman 46, jangan lupa ya, kerjakan di buku tulis. Oke, sekian dulu pembelajaran kita. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye sayang.